Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Ciriskulo dari kelas manajemen 24A3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai PPh pasal 22, 23, 25, 29, pajak pertambahan nilai atau PPN, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami jenis-jenis pajak, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban berbagai wajib pajak serta mendukung pembangunan nasional. Yang pertama ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu seperti bendahara pemerintahan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan usaha milik negara atau daerah maupun perusahaan tertentu ditunjuk oleh pemerintah. Pajak ini dikenakan atas kegiatan impor penjualan barang tertentu atau pembelian barang oleh instansi pemerintah. Tujuan utama PPh pasal 22 adalah untuk mempercepat penerimaan negara melalui mekanisme pemungutan pajak di awal transaksi. Dengan adanya sistem ini, pemerintah tidak perlu menunggu sampai akhir tahun pajak untuk memperoleh penerimaan pajak. Contoh sederhananya adalah ketika perusahaan mengimpor mesin dari luar negeri. Pada saat proses impor dilakukan, perusahaan tersebut akan dikenakan PPh pasal 22. Contoh lainnya adalah ketika instansi pemerintah membeli barang dari penyedia, maka bendahara pemerintah akan memungut PPh pasal 22 dari transaksi tersebut. Dengan demikian, PPh pasal 22 berfungsi sebagai pembayaran pajak di muka yang nantinya dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajak tahunan wajib pajak. Selanjutnya ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan tertentu. Objek PPh pasal 23 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan tertentu, sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan, serta berbagai jenis jasa seperti jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa akuntansi, jasa hukum, dan jasa lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme pemotongan dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan. Artinya, sebelum pembayaran dilakukan, pemberi penghasilan terlebih dahulu memotong pajak dan kemudian menyetorkan ke kas negara. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menggunakan jasa konsultan dengan nilai pembayaran sebesar 100 juta. Sebelum membayar kepada konsultan tersebut, perusahaan wajib memotong PPh pasal 23 sesuai tarif yang berlaku. Setelah itu, perusahaan memberikan bukti potong kepada penerima jasa sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong. Melalui mekanisme ini, pemerintahan dapat memastikan bahwa pajak atas penghasilan jasa telah dipungut secara tepat waktu. Berikutnya ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan selama 1 tahun pajak. Tujuan berlakunya PPh pasal 25 adalah agar pembayaran pajak dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberatkan wajib pajak pada saat pelaporan SPT tahunan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 biasanya dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang pada tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak yang telah dibayarkan. Sebagai contoh, apabila pada tahun sebelumnya perusahaan memiliki pajak berutang sebesar 120 juta, maka secara sederhana angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan
sekitar 10 juta dengan ketentuan perhitungan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Keuntungan sistem angsuran ini adalah membantu arus kas perusahaan sekaligus memberikan penerimaan negara secara rutin setiap bulan. Yang terakhir ada PPh pasal 29. PPh pasal 29 merupakan kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang harus dilunasi setelah wajib pajak menghitung seluruh pajak terutang dalam SPT tahunan. Pada akhir tahun, wajib pajak akan menghitung seluruh penghasilan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan. Apabila ternyata jumlah pajak yang telah dibayarkan masih lebih kecil daripada pajak yang sebenarnya terutang, maka selisih tersebut disebut sebagai PPh pasal 29. Sebagai contoh, total pajak yang seharusnya dibayar sebesar 150 juta selama 1 tahun, perusahaan baru membayar 130 juta melalui angsuran dan pemotongan pajak, berarti masih terdapat kekurangan sebesar 20 juta yang harus dibayar sebagai PPh pasal 29. Sebaliknya, apabila pembayaran pajak ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau pengompensasian kelebihan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Materi berikutnya adalah terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam daerah pabean Indonesia. Berbeda dengan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau perusahaan, PPN dikenakan atas kegiatan konsumsi barang dan jasa, dan PPN dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada saat menjual barang maupun jasa kepada konsumen. Setelah dipungut, PPN tersebut disetorkan ke negara. Contoh barang yang dikenakan PPN antara lain adalah televisi, telepon genggam, komputer, pakaian, peralatan rumah tangga, dan berbagai barang konsumsi lainnya. Selain itu, berbagai jenis jasa juga dikenakan PPN sesuai ketentuan pajak. Sebagai contoh, ketika seorang membeli laptop dengan harga 10 juta, maka pembeli juga akan membayar PPN sesuai tarif yang berlaku, sehingga jumlah yang dibayarkan menjadi lebih besar daripada harga barang sebelum pajak. PPN memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan pengusaha maupun pemanfaatan bumi dan bangunan. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan pengusaha, penguasaan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan. Yang dimaksud bumi meliputi tanah, sedangkan bangunan meliputi rumah tinggal, gedung perkantoran, ruko, gudang, pabrik maupun bangunan lain yang memberikan manfaat ekonomi. Besarnya PBB ditentukan berdasarkan nilai jual objek atau NJOP yang ditetapkan pemerintah serta memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku. Sebagai contoh, seorang yang memiliki rumah akan menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB setiap tahun. Berdasarkan SPPT tersebut, pemilik rumah wajib membayar PBB sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dana yang diperoleh dari PBB sangat bermanfaat sebagai pemerintah daerah karena digunakan untuk pembangunan jalan, saluran air, sekolah, fasilitas kesehatan, taman kota, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis pajak memiliki fungsi yang berbeda. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas transaksi tertentu. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan berupa jasa, dividen, bunga royalti maupun sewa.
PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayar setiap bulan. PPh pasal 29 merupakan kekurangan pembayaran pajak setelah dilakukan perhitungan dalam SPD tahunan. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, sedangkan PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Dengan memahami berbagai jenis pajak, kita dapat menjadi wajib pajak yang taat, meningkatkan kesadaran perpajakan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu. Demikian pemaparan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan sebelumnya. Terima kasih.